Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi dengan video saya Ricky RS Channel teman-teman. Kali ini saya akan melakukan rutinitas untuk tune up mobil ini ya, tapi tune up secara ringan ya teman-teman. Kalau kita berbicara tune up biasanya sih idealnya memang harus banyak komponen yang harus diperiksa teman-teman ya, selayaknya seperti kita tune up di bengkel-bengkel resmi lah begitu. Misalkan cek busi, kemudian ganti oli, kemudian juga cek kelistrikan dan masih banyak lagi komponen yang dicek. Tapi kalau di sini saya hanya akan melakukan pembersihan pada karburator teman-teman, dan ini kebiasaan saya yang dilakukan ya setahun 3 kali lah, setahun 2 kali atau 3 kali ya untuk perawatan karburatornya. Nah sebetulnya kalau untuk perawatan tidak harus menunggu ada masalah dulu teman-teman ya. Jadi misalkan nih ganti oli 3 bulan sekali, 4 bulan sekali ya, itu bisa juga dibarengi dengan membersihkan karburator supaya performa mesinnya itu kembali ke semula. Kalau mobil kan dipakai terus dengan mobilitasnya yang tinggi katakanlah begitu, berarti kan ada komponen yang berubah, performanya yang sudah tidak stabil, sudah tidak maksimal. Nah dengan adanya tune up ini berarti kan menstabilkan lagi begitu ya, mengembalikan lagi ke performa yang baru lagi lah begitu ya, yang enak lagi kalau dipakai. Nah teman-teman, sebetulnya kapan sih harus dilakukan tune up atau pembersihan dari karburatornya? Nah, kalau pengalaman saya sih sebetulnya memang tidak ada masalah pun dengan mobil pasti dilakukan sebetulnya. Tapi pernah juga mengalami eh, stasioner atau langsa mobilnya yang tidak stabil, teman-teman. Kadang-kadang jadi turun naik gitu ya. Ketika di start di bawah jalan kok si jarum stasionernya turun naik begitu, terus terasa tersendat-sendat seperti itu ya. Kemudian disemprotkan karbu cleaner itu sembuh. Kemudian juga yang sekarang memang karena kebetulan udah lama juga tidak di tune up mobilnya, tidak dibersihkan karburatornya. Nah yang terasa tuh sekarang tarikan agak berat teman-teman ya. Jadi ketika berakselerasi itu, ketika nginjak pedal gas itu udah nggak enak gitu ya, kayak kayak berat aja begitu. Nah kayaknya ketika saya ingat-ingat, oh iya saya belum men-tune up nih, saya belum servis mobilnya seperti itu. Ya kalau berbicara ideal teman-teman silakan aja teman-teman lah datang ke bengkel langsung kalau tidak berani untuk melakukan sendiri. Tapi kalau saya sih setelah saya perhatikan cara kerja untuk membersihkan dari karburator, kemudian juga membersihkan filter udara, saya rasa tidak sulit-sulit amat ya. Jadi saya lakukan aja sendiri, dan selama saya memegang mobil ini memang untuk tune up saya selalu lakukan sendiri teman-teman. Seperti itu ya. Oke, kemudian apalagi ya, prosesnya saya rasa tidak terlalu rumit teman-teman ya. Saya hanya menggunakan karbu cleaner yang seperti ini saja. Kemudian nanti untuk pembersihan dari filter udaranya kita bawa saja ke bengkel motor atau ke tempat tambal ban ya. Kalau misalkan kita lihat agak kotor atau kotor katakanlah, tinggal kita semprot saja dengan angin begitu ya di tempat kode pakai kompresor lah begitu. Ya, kemudian juga untuk pengecekan yang lebih lanjut saya rasa karena komponen yang lainnya masih aman-aman saja, nggak ada ya, cuman itu saja karburatornya kita semprot saja. Nah seperti apa prosesnya, ikuti terus ya video ini. Oke teman-teman, kita panasin dulu mobilnya dan tunggu 10 sampai 15 menit. Nah setelah itu baru kita buka untuk karburatornya ya. Oke, sekarang kita ambil kunci-kuncinya dulu. Ya, ini kemudian kita ambil karbu cleanernya, teman-teman ya. Nah, untuk kunci-kuncinya cukup kita gunakan kunci 10 saja ya. Seperti ini. Nah, fokus dong. Nah, kunci 10 ya. Seperti ini. Yuk.
Oke teman-teman, di sini nih untuk buka bautnya ini satu ya, kemudian yang di sini satu ya, bukannya yang ini, kemudian nanti kita buka untuk klip yang ini ya. Masih bersih ya. Nah ini untuk filter udaranya seperti ini, kayaknya ini perlu dibersihkan ya teman-teman, karena saya tidak punya kompresor, jadi kayaknya harus dibawa ke tukang tambal ban atau ke bengkel ya. Kita ikut menyemprot ini aja gitu. Oke. Nah ini kondisinya. Nah teman-teman, itu ya, seperti ini kondisi karburator mobil saya. Sekarang kita nyalakan lagi mesinnya, terus kemudian kita naikkan RPM-nya dari sini ya, tuas pedal gasnya yang dari karburator ini yang di pinggir, kemudian kita semprotkan ini. Usahakan RPM-nya di 3000 teman-teman ya, di 2,5 sampai 3000 RPM-nya, supaya mesinnya tidak mati waktu kita menggunakan carbo cleaner ini. Nih teman-teman, kelihatan ya, tuh kotorannya keluar kan. Nih yang hitam-hitam ini tuh kotoran dari sini keluar, dari knalpot keluar ya. Nah dari sini nih, ini tisu ya, menggunakan tisu. Tuh kelihatan kan. Nah ini kondisi sesudah di pakai carbo cleaner ya teman-teman, sudah bersih ya. Nah seperti ini. Nah ini untuk tuas gasnya di sini. Nah sekarang kita bersihkan ini nih ya, untuk filter udaranya. Kita
Sabarot heula we Kang, we ieu. Tos dalami tadi ieu. Bersihnya. Oh iya. Sip. Biasa nama hidung pisan ya. Oh. Coba. Can ngabulnya disemprot ke. Tapi dan hidung-hidung ieu teh sanes kotornya. Bangke tak tinggal kami ieu mah ieu mobil mah dalam ke benteng karang truk. Oh, gitu. Iya. Abuang kita. Heeh. Ieu mah Di sini teh. Ya. Oke teman-teman, sekarang sudah bersih ya, sudah disemprot dengan angin. Kita sekarang pasang lagi, ya. Oke, semuanya sudah beres ya. Kita tinggal pasang filter udaranya. Nah sekarang kita tes bagaimana kondisi setelah di tune up. Start. Oke, aman ya teman-teman, normal. Nah, kadang-kadang teman-teman kalau misalkan setelah di tune up karburatornya disemprot dengan karbu cleaner, kadang-kadang saya juga pernah mengalami untuk RPM-nya itu kadang-kadang turun teman-teman ya setelah disemprot itu tidak masalah karena pasti setelannya ada yang berubah begitu. Kita tinggal naikkan aja RPM-nya di 900 atau di 850 atau juga di 1000 tergantung dari kondisi kelistrikan mobil kalian. Kalau kelistrikannya sudah mulai kurang atau pasokan alternatornya kurang, listriknya kurang kuat, kalian setel aja di 1000 teman-teman ya. Kalau normal, nah setel aja di 850 atau di 900 seperti ini. Ya, gitu. Kita sekarang pasang lagi ya untuk penutup karburatornya. Oke teman-teman, prosesnya sudah selesai dan supaya lebih maksimal kalau kebiasaan saya setelah dilakukan pembersihan dari karburator, supaya kotoran yang ada di mesinnya itu atau apa ya, karbon-karbon yang ada di knalpot itu keluar semua. Nah saya selalu ketika setelah selesai langsung mobilnya dibawa jalan teman-teman, apalagi kalau misalkan kita bisa membawanya dalam kecepatan yang katakanlah ya dari 60 km per jam ke atas, itu lebih bagus teman-teman ya, supaya keluar semua tuh kotoran-kotoran yang ada di knalpotnya, kotoran-kotoran yang ada di mesinnya begitu teman-teman. Jadi supaya lebih maksimal aja begitu ya dalam proses apa istilahnya servisnya begitu ya. Jadi tidak ketika setelah dibersihkan itu langsung didiamkan teman-teman ya, jadi kotorannya tetap aja nggak keluar. Kalau kita hanya injak pedal gas terus sampai RPM 3 sampai 4000 sekalipun memang saya rasa tidak maksimal begitu ya. Kita bawa saja mobilnya, bawa jalan, dan kita bawa lari mobilnya begitu supaya lebih maksimal, supaya lebih bagus gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, semoga saja bisa bermanfaat bagi kalian. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.